Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astria. Ya, gimana nih kabarnya Bu Hera? Alhamdulillah, sehat, baik. Bu Astria sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Cuma Hmm, ada sedikit yang mengganjal aja Bu. apa nih yang mengganjal? Bolehlah sharing sama saya, barangkali ada pencerahan nantinya. Ya, mau cerita sedikit tentang ada kendala sedikit sih di kegiatan belajar di sekolah. Kalau boleh tahu, permasalahan apa nih yang Bu Astria hadapi? Iya Bu, gini. Jadi kan anak-anak saya, kan saya sekarang ngajar kelas 6 nih ya Bu ya. Terus Mm-mm. eh, di kegiatan belajar matematika, murid-murid saya itu kayaknya ada mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran matematika kelas 6 deh Bu. Hmm, jadi masalah yang Bu Astria hadapi itu mengenai anak-anak yang mengalami kesulitan pelajaran khususnya matematika ya Bu? Iya Bu, jadi agak bikin eh, pikiran aja sih Bu. Jadi tujuan percakapan kita sekarang, Ibu ingin membahas mengenai kesulitan anak-anak dalam memahami pelajaran matematika. Iya, Dan betul. semoga nanti ada solusinya ya Bu ya. Iya, pengennya sih gitu Bu, pengen cari solusi dari permasalahan saya itu. Jadi gini Bu, siswa saya kayaknya Hmm, kesulitan dalam memahami materi pecahan dan soal cerita. Meskipun saya sudah jelaskan berulang kali, mereka masih sering apa salah dalam mengerjakan soal-soal itu. hmm. Menurut Bu Astria, yang menjadi penyebab utama anak-anak mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika itu apa ya? Apa ya? Kayaknya sih eh, penyebab utamanya itu karena mungkin kurangnya perhatian dan kesadaran mereka akan pentingnya belajar gitu ya Bu. Mereka nggak mau ngulang pembelajaran di rumah kayak gitu sih Bu kayaknya. Jadi anak-anak saya itu kayaknya punya kesulitan itu di memahami materi pecahan, terus kayak soal-soal cerita kayak gitu Bu, terus yang melibatkan operasi hitung campuran. Pokoknya kalau udah saya jelaskan berulang-ulang, mereka masih sering salah gitu Bu ngerjainnya Bu. Iya sih Bu, pecahan sama soal cerita tuh emang sering jadi tantangan ya buat siswa. Mm-mm. Selain pecahan sama soal cerita, ada lagi nggak sih yang dirasa sulit gitu dari hasil pengamatan Bu Astria selama ini? Oh iya, ada lagi kayaknya mereka juga yang saya amati nih ya Bu, menurut pengamatan saya, mereka itu kayak kesulitan ngerjain kalau udah mulai soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang, kayak menghitung volume, menghitung luas permukaan bangun ruang, kayak gitu. Itu mereka pasti kesulitan Bu. Oke, jadi ada beberapa kendala materi ya Bu Iya. Astria. Selain Mm. materi, ada juga ada nggak kira-kira faktor lain gitu yang mempengaruhi kesulitan belajar mereka? Kayaknya sih ya Bu, kalau faktor dari luar itu kayak faktor eksternalnya itu mungkin karena mereka sulit, emang nggak paham sama merasa udah punya pemikiran nih matematika pasti pelajarannya sulit, ngitung-ngitung kayak gitu. Terus selain itu kayaknya kurang dukungan juga dari orang tua ya Bu ya untuk kesadaran menyadarkan anak-anaknya akan pentingnya belajar kayak gitu. Kayaknya sih Bu. Oke nih,
kalau dari permasalahan yang Bu Astria ceritakan, biasanya di kelas tuh Bu Astria pakai metode pembelajaran yang seperti apa sih? Mmm, kalau metode pembelajaran saya di kelas itu biasanya saya pakai metode kayak ceramah, tanya jawab gitu. Terus karena matematika itu kan nggak bisa teori-teori terus kayak gitu, Bu. Jadi saya suruh, minta anak-anak buat praktek menghitung kayak gitu, kasih soal ke anak-anak biar mereka makin banyak, pembelajaran, makin banyak Hmm? latihan saya pikir mereka akan, lebih mudah lagi, memahami pelajaran matematika. Iya sih. Kalau misalkan nih, kita bikin skala nih ya, dari angka 1 sampai ke angka 10. Kira-kira tuh sekarang posisi Bu Astria tuh di angka berapa terkait permasalahan Bu Astria saat ini? Saya pikir kalau dibikin skala ya Bu, kayaknya sih di angka 6 apa 7 ya? Kayaknya saya yakinnya di 7 deh Bu. Posisi 7 saya di ya. situ sekarang. Oke, nih, sedangkan kalau menurut Bu Astria sendiri, kondisi ideal yang Ibu harapkan tuh pada pembelajaran matematika tuh seperti apa, Bu? Ya Bu, saya pengennya sih anak-anak apa kalau belajar matematika itu aktif gitu apa misalnya saya nunjuk mereka buat ngerjain soal kayak gitu mereka langsung antusias seneng kayak gitu nggak yang tiba-tiba saya nunjuk anak buat ngerjain soal misalnya satu soal nanti pada diem semua satu soal nanti pada diem semua gitu Bu, nggak ada yang mau maju, kayak takut gitu sama pelajaran matematika. Jadi saya pengen mereka lebih aktif lagi, lebih suka dengan pelajaran matematika gitu Bu. Iya sih. Soalnya kalau pembelajaran nggak ada interaksi sama anak-anak juga monoton, kita juga jadi bingung ya, anak-anak itu sudah paham atau belum. Iya betul Bu. Iya, baik. Kalau dari kondisi ideal yang tadi Bu Astri harapkan nih, kira-kira langkah-langkah apa ya yang mungkin bisa Bu Astri lakukan itu untuk mencapai kondisi ideal tersebut? Kayaknya sih saya pengen mencoba pembelajaran yang lebih kontekstual ya Bu ya. Kayak misalnya mereka belajar pecahan itu belajar secara langsung dari kayak menggunting kertas menjadi bentuk pecahan kayak gitu kan itu belajar secara langsung atau kalau perlu eh, saya bawa kue terus dipotong-potong nanti mereka menghitung potongan kue itu gitu Bu kayaknya seru sih atau kalau di materi bangun ruang mungkin saya mau ngajak anak-anak membuat model bangun ruang dari kertas gitu ya Bu, praktek langsung biar mereka belajarnya lebih kontekstual, lebih nyata gitu Bu. Bagus bagus ya. Bagus langkah yang Bu Astria tadi jelaskan itu mengenai pendekatan kontekstual, penggunaan media yang real. Jadi anak-anak tuh benar-benar belajar dari barang-barang yang memang nyata ya, tidak abstrak secara teori saja gitu, tidak hanya Iya Bu. tulis-tulisan saja. Udah Iya bagus Bu tuh langkah Bu Hera. Astria, bisa jadi inspirasi buat saya juga. Nah, selain langkah-langkah yang tadi Bu Astria jabarin tuh, ada lagi nggak sih langkah-langkah yang bisa mendukung pemahaman anak terhadap pembelajaran matematika itu? Oh, mungkin dengan ini ya Bu, kayak membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok kecil gitu. Terus memberikan tugas atau proyek buat kelompok itu, nanti mereka mengerjakan bersama-sama kelompok dan saya sisipkan nih ada anak-anak yang eh, punya kemampuan di pelajaran matematika lebih tinggi, nanti saya sisipkan di masing-masing kelompok untuk
menjadi tutor sebayanya teman-teman mereka ya Bu ya. Wah, luar biasa sekali penjabaran langkah-langkah Bu Astria ya, sampai ke ada proyek, tutor sebaya, kelompok diskusi juga gitu. Jadi mengenalkan matematika itu jadi pelajaran yang menyenangkan ya Bu, Iya betul karena Bu. ada interaksi dengan rekan juga, dengan sesama teman juga gitu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, Iya. kalau dari langkah-langkah yang tadi Bu Astria sudah jabarkan nih, siapa aja sih Bu yang terlibat gitu dalam kegiatan yang akan Bu Astria lakukan ini? Sepertinya saya ingin mengajak rekan-rekan teman sejawat saya ya Bu ya di sekolah. Eh, Hmm, Diawali dengan sesama guru kelas 6 dulu nih Bu, pengen ngajakin eh, ngobrol apakah mereka punya kesulitan juga, kesulitan yang sama dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan saya. Nanti mungkin atau mereka punya sudah punya solusi juga bagaimana apa, mengajarkan matematika di kelasnya gitu Bu. Terus selain itu juga saya pengen ngajak ngobrol orang tua ya Bu ya, buat pengen ngobrol ngobrol santai aja ya Bu ya. Ngajakin mereka apa, sharing apa saja kesulitannya anak-anak di rumah gitu. Kan mereka itu belajar nggak cuma di sekolah aja, tapi ada prosesnya juga di rumah. Apakah orang tua sudah memperhatikan, memberikan perhatian ketika anak-anak belajar gitu? Apa mereka mendampingi dengan baik atau tidak gitu, Bu? Biar kan kalau orang tua ikut serta dalam apa, mendukung pembelajaran di sekolah juga, anak-anak jadi lebih semangat kan, Bu? Gitu. iya, iya. Idenya bagus banget ya Bu Astria ya. Mulai dari pembelajaran kontekstual, membuat kelompok belajar siswa, tutor sebaya, pembelajaran yang real, memang membawa media ajar yang baru nih gitu kan. Terus saya jadi punya inspirasi nih untuk melakukan hal-hal tersebut di kelas saya. Iya Bu Hera, soalnya kayak tadinya kan lumayan bikin gelisah juga kan Bu permasalahan itu dari kok anak-anak aku pada nggak bisa ya ngerjain matematika gitu. Apa yang salah di pelajaran itu gitu. Saya sempat galau sampai akhirnya saya hubungin Bu Hera nih, bilang ke Bu Hera, Bu pengen curhat gitu. Iya, pokoknya nanti tetap kabari saya ya tentang perkembangan kegiatan Ibu. Jangan lupa dokumentasinya juga saat pembelajaran. Jadi saya tahu nih reaksi anak-anaknya seperti apa saat Bu Astria melakukan langkah-langkah yang tadi Bu Astria jabarkan. Excitednya anak-anak saat Ibu menggunakan media pembelajaran di pembelajaran kontekstual ini ya. Iya pasti pasti Bu Hera. Saya akan kabarin terus perkembangannya. Terus kalau misalnya saya menghadapi kesulitan lagi, Bu Hera jangan kapok-kapok ya dihubungin sama saya buat Insya Allah curhat, enggak. buat sharing lagi. Karena kalau menyelesaikan masalah sendiri itu pasti susah kan Bu, butuh teman buat ngobrol, buat Ya, apa, betul. sharing. Kayak kegiatan kita hari ini alhamdulillah sekali saya jadi plong banget nih Bu Hera. Tadinya saya galau, ternyata setelah ngobrol dengan Bu Hera, setelah kita sharing gitu, ternyata dari permasalahan itu sebenarnya ada solusinya ya Bu Hera ya. Iya, betul, betul, betul. Tadi juga saya mau menekankan lagi tentang perasaan Bu Astria. Ternyata Hari ini alhamdulillah sekali saya jadi plong banget nih Bu Hera. Tadinya saya galau, ternyata setelah ngobrol dengan Bu Hera, setelah kita sharing gitu, ternyata dari permasalahan itu sebenarnya ada solusinya ya Bu Hera ya. iya, betul, betul, betul. Tadi juga saya mau menekankan lagi tentang perasaan Bu Astria. Ternyata Bu Astria sudah bisa menemukan solusinya kan?
Iya betul Bu, saya sudah bisa menemukan solusinya dan insya Allah akan segera saya praktekkan Bu. Hmm, oke deh kalau gitu. Masih ada yang mau didiskusin lagi nggak? Kayaknya cukup ya Bu Hera, nanti kalau misalnya saya ada kesulitan lagi, mohon maaf nih kalau ganggu waktu Bu Hera ke depannya lagi buat tanya-tanya, buat ngobrol-ngobrol gitu ya Bu Hera ya. Iya, iya. Pokoknya jangan sungkan-sungkan ya, kalau ada masalah kita saling diskusi lagi aja ya. Ya Bu Hera, terima kasih banyak ya untuk sudah berkenan diganggu oleh saya hari ini. Terima kasih Bu Hera. Ya, sama-sama Bu Astria. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.